Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman melon honey globe dan golden alisa ini berumur 41 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini. Coba kita lihat lebih dekat. Ini untuk buah yang dua sudah seukuran ini. Ada yang coba dibuahkan 4, ada yang 3, ada yang 2. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu informasi tentang pembesaran buah melon. Jadi idealnya kalau tanaman melon ingin buahnya besar kan daunnya harus lebar. Coba. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Ini sudah masuk grade A, ini sekitar 1,8. Padahal ini masih umur 41. Nanti sampai umur ke 60 tentunya ukurannya akan lebih besar lagi. Dan ini yang satunya agak ke atas posisinya. Jadi daunnya hanya seukuran ini, termasuk kecil. Jadi daunnya kurang lebar. Jadi intinya gini, daun lebar nggak selalu menjamin buahnya besar. Begitupun sebaliknya, daun kecil juga nggak menjamin buahnya selalu kecil. Jadi penjelasannya seperti ini. Ketika tanaman melon ini diberikan pupuk dalam jumlah yang cukup, dalam jumlah yang banyak, maka otomatis tanaman akan tumbuh subur dengan catatan tidak ada penyakit ya, atau penyakit bisa dikendalikan. Ketika tahap awal pertumbuhan, tanaman melon mendapatkan pupuk yang banyak, kemudian dia juga diberikan perangsang pertumbuhan, hormon pertumbuhan, misalnya pakai GA3, maka daun akan tumbuh subur dan lebar dan juga tebal. Jadi di masa-masa awal pertumbuhan batangnya besar, pohonnya ini besar, daunnya lebar. Itu kalau pupuknya tercukupi, kemudian hormonnya juga masuk. Sekarang seumpama gini, ketika daunnya sudah lebar, batangnya sudah besar, pohonnya sampai tinggi tembus, kemudian pupuknya habis, maka buahnya tidak akan bisa besar. Jadi pupuk itu diperlukan untuk pertumbuhan awal, untuk tanaman, untuk batang, untuk daun, dan juga diperlukan untuk pembesaran buah. Jadi ketika pupuk yang kita sediakan, baik itu pupuk dasar maupun pupuk susulan, hanya sedikit, maka akan habis untuk pembesaran daun dan juga batang. Jadi karena sudah diambil di awal untuk pembesaran batang dan daun, maka pupuknya habis. Ketika pada saat pembesaran buah, buahnya tidak bisa maksimal karena yaitu tadi pupuknya sudah habis. Namun kalau kita berikan pupuk susulan, misalnya pupuk susulan dalam jumlah yang banyak, terkadang juga berisiko. Jadi pembesaran buah melon itu nggak bisa instan. Misalnya sekarang diberikan kemudian langsung besar, nggak bisa. Jadi pembesarannya itu harus pelan-pelan. Jadi kalau pupuk untuk membesarkan buah melon dikasih yang banyak sekaligus malah akan berbahaya. Terkadang pohonnya tidak kuat, bisa layu, bisa stres, atau bisa merusak buah. Kalau untuk melon berjaring, netnya bisa dalam, buahnya nggak masuk, dan juga bisa meningkatkan risiko buah pecah. Kalau buah pecah itu banyak lagi faktornya, salah satunya itu. Jadi intinya gini, pemupukan itu harus disesuaikan dengan umurnya dan disesuaikan dengan kondisinya. Sekarang contoh lagi misalnya gini, kayak ini daunnya nggak terlalu lebar, jadi dari awal memang nggak dipacu. Sebenarnya pupuknya ada tapi nggak terlalu dipacu, jadi
biasa saja daunnya. Kemudian pada saat pembesaran buah kita pacu pakai hormon pertumbuhan. Jadi pupuk yang ada di dalam bedengan ini nanti akan bermanfaat atau berguna untuk masa pembesaran buah. Jadi walaupun daunnya nggak terlalu lebar seperti ini, asalkan daunnya sehat, nggak masalah. Ini sudah cukup. Jadi idealnya satu batang ini sekitar 25 daun. Asalkan ada 20 daun yang sehat, 25 sampai 30 itu sudah cukup untuk melakukan proses fotosintesis atau proses pemasakan. Jadi walaupun daunnya nggak begitu lebar, nggak masalah, buah tetap bisa besar. Terkadang daun yang besar buahnya belum tentu bisa besar. Nah, memang yang paling baik itu daunnya lebar, buahnya juga besar. Tentunya kalau daunnya lebar, kemudian buahnya itu bisa banyak, katakanlah 3-4 bisa besar semua, asalkan yaitu tadi pupuknya lebih banyak. Jadi ketika dari awal kita berikan pupuk yang banyak, kemudian kita kasih hormon perangsang untuk pertumbuhan, maka tanaman akan tumbuh subur, batang besar, daun besar. Nah, ketika batangnya sudah besar, daunnya besar, pupuknya masih banyak, itu nanti buahnya bisa kita rawat lebih banyak. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, dan itu bisa besar semua karena memang pupuknya pun masih banyak. Jadi ketika pohon sudah jadi, daunnya lebar tadi, batangnya besar, kemudian pupuk yang tersedia juga masih banyak, maka ya besar harapan buahnya walaupun banyak bisa besar semua. Namun itu juga ada resikonya. Resikonya adalah kalau misalnya turun hujan terlalu lebat atau sering hujan, jadi pupuk yang kita sediakan banyak, kemudian curah hujan tinggi, itu juga beresiko ini jamurnya lebih rawan, jadi obat funginya harus kuat. Kemudian juga beresiko kalau melon jaring itu cakar ayam, jadi berpotensi buahnya netnya jelek. Kemudian kalau terlalu banyak hujan sementara pupuknya banyak juga beresiko layu tanamannya, jadi harus disesuaikan. Makanya dari awal kalau kita lihat cuacanya cenderung panas, misalnya musim kemarau, kita berani kasih pupuk yang banyak, kita main pupuk banyak, kemudian perangsang yang dari awal sampai akhir, jadi bisa kita maksimalkan lah intinya, baik itu pertumbuhan tanamannya maupun pembesaran buahnya. Sekarang saya akan ambil contoh lagi. Ini daunnya juga tidak terlalu lebar, biasa saja, tapi di umur 41 buahnya sudah sebesar ini. Satunya segera menyusul. Ini untuk yang 2. Ini juga contohnya umur 41 hari, buahnya sudah sebesar ini, padahal daunnya juga tidak lebar. Nanti pada kesempatan yang akan datang saya akan perlihatkan contoh tanaman yang daunnya lebar kemudian buahnya bisa lebih banyak. Jadi kita menyesuaikan dengan musim dan juga lingkungan dan juga cuaca. Baiklah sahabat petani maju dimana Anda berada, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.